warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Bone. Di video kali ini, kami akan memaparkan materi mengenai hak asasi manusia pada mata kuliah Hukum Konstitusi. Adapun submateri yang akan kami bahas yaitu definisi hak asasi manusia, sejarah hak asasi manusia, teori dan prinsip hak asasi manusia, bentuk-bentuk hak asasi manusia, dan yang terakhir yaitu pelanggaran hak asasi manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Qurratun Ayun. Di sini saya sebagai pemateri pertama. Adapun materi pertama yaitu mengenai pengertian HAM. Istilah hak asasi manusia merupakan terjemahan dari droits de l'homme dalam bahasa Prancis atau human rights dalam bahasa Inggris, yang artinya hak asasi manusia. Pengertian secara teoritis dari hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada martabat manusia, yang melekat padanya sebagai insan ciptaan Allah yang Maha Esa, atau hak-hak dasar yang sebagai prinsip anugerah ilahi. Adapun secara etimologi, hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan, serta jaminan adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Sedangkan asasi berarti bersifat paling mendasar atau fundamental. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dan yang terakhir, menurut John Locke, hak asasi manusia adalah hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Sejarah hak asasi manusia di dunia. Dunia Barat Eropa paling dahulu menyuarakan HAM, di mana berdasarkan sejarah hak asasi manusia, Inggris yang paling utama menyuarakannya. Tercatat di Inggris terdapat seorang filsuf yang mengungkapkan gagasan atau merumuskan adanya hak alamiah atau yang biasa disebut natural rights, yaitu John Locke pada abad ke-17. Sejarah perkembangan hak asasi manusia di dunia barat ditandai dengan 3 hal penting, yaitu Magna Carta, terjadinya Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis. Adapun sejarah hak asasi manusia di Indonesia terdiri dari 4 periode, yaitu yang pertama periode sebelum kemerdekaan 1908 sampai 1945. Pemikiran hak asasi manusia pada masa sebelum kemerdekaan terdapat dilihat dalam sejarah kemunculan organisasi seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Partai Nasional Indonesia. Lahirnya pergerakan-pergerakan yang menjunjung berdirinya hak asasi manusia seperti ini tak lepas dari pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh penguasa atau penjajah. Yang kedua yaitu periode 1950 sampai 1959. Periode ini dikenal dengan periode parlementer, di mana terjadi kemajuan dalam perlindungan hak asasi manusia. Masa gemilang sejarah hak asasi manusia di Indonesia tercapai dalam 4 indikator hak asasi manusia, yaitu hak hidup, kebebasan, persamaan, dan hak keadilan. Yang ketiga yaitu Orde Baru 1966 sampai 1998. Pada awalnya Orde Baru menjanjikan harapan baru bagi penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Namun, janji-janji tersebut mengalami kemunduran pesat pada tahun 1970 hingga 1980 setelah mendapat mandat konstitusional dari MPRS. Orde Baru menolak hak asasi manusia dengan alasan hak asasi manusia dan demokrasi merupakan produk barat yang individualistik, yang militeristik, dan yang keempat yaitu reformasi.
Pada masa reformasi terjadi kemajuan dalam penegakan HAM di Indonesia. Pada tahun 1990-an muncul Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Sebagai konsekuensi Indonesia masuk dalam Komite Hak Asasi Manusia PBB. Pemerintah Indonesia juga mengeluarkan kebijakan politik dalam rangka perlindungan hak asasi manusia dan memberlakukan Undang-Undang Hak Asasi Manusia, serta mendirikan lembaga-lembaga yang berfungsi untuk melindungi hak asasi manusia. Adapun perkembangan pemikiran hak asasi manusia ada 4 generasi, yaitu generasi pertama menyebutkan bahwa pemikiran hak asasi manusia hanya berpusat pada bidang hukum dan politik. Generasi kedua berpendapat bahwa pemikiran HAM tidak saja menuntut hak yuridis, melainkan juga hak-hak sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Generasi ketiga yang sebagai reaksi pemikiran hak asasi manusia, generasi kedua yang kurang menekankan keseimbangan antara hak yuridis dengan hak sosial budaya. Generasi keempat yang sebagai kritisi peranan negara yang sangat dominan dalam proses pembangunan yang berfokus kepada pembangunan. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai teori dan prinsip hak asasi manusia. Konsepsi hak asasi manusia lahir dari pergulatan panjang umat manusia. Bagi sebagian orang, menyebutkannya sebagai sorak-sorak korban, karena terjadinya penindasan dan kesewenang-wenangan merupakan awal pembuka kesadaran tentang konsep hak asasi manusia. Di kalangan para ahli hukum terdapat 3 teori utama yang menjelaskan asal-muasal lahirnya pemikiran mengenai hak asasi manusia. Teori yang pertama yaitu teori hukum kodrat, teori positivisme atau utilitarium, dan yang ketiga yaitu ada teori keadilan. Teori hak asasi manusia yang pertama yaitu teori hukum kodrat. Menurut Aquinas, hukum kodrat merupakan bagian dari hukum Tuhan yang dapat diketahui melalui penalaran manusia. Adapun tokoh yang dianggap paling berjasa dalam meletakkan dasar-dasar teori hukum kodrat ini adalah John Locke dengan J.J. Rousseau dalam buku klasiknya yang berjudul The Second Treatise of Civil Government and a Letter Concerning Toleration. John Locke mengajukan sebuah postulasi pemikiran bahwa semua individu dikaruniai oleh hak yang melekat atas hidupnya, memiliki kebebasan dan kepemilikan. Teori hukum kodrat ini melihat hak asasi manusia lahir dari Tuhan sebagai bagian dari kodrat manusia. Yang kedua yaitu teori positivisme atau utilitarium. Dalam pandangan Austin, hak barulah muncul jika ada aturan dari penguasa yang melindungi individu dan harta benda mereka. Dalam pandangan teori positivisme, hak barulah ada jika ada hukum yang telah mengaturnya. Moralitas juga harus dipisah secara tegas dalam dimensi hukum. Adapun kepemilikan hak dari tiap individu bisa dinikmati apabila diberikan secara resmi oleh penguasa ataupun negara. Teori yang ketiga yaitu teori keadilan. Teori keadilan lahir dari kritik terhadap teori positivisme. Tokoh yang mengembangkan teori ini ialah Ronald Dworkin dan John Rawls. Teori Dworkin sangat mendasarkan pada kewajiban untuk memperlakukan warganya secara sama yang diemban oleh negara. Oleh karenanya, hak asasi manusia dimaksudkan sebagai benteng dalam istilah yang digunakan sendiri individu atas kehendak publik yang merugikan atau yang menjadikannya tidak dapat mendapatkan perlakuan yang sama. Selanjutnya yaitu prinsip hak asasi manusia. Ada 7 prinsip hak asasi manusia. Yang pertama yaitu prinsip universal. Prinsip ini mengatakan bahwa semua orang di seluruh belahan dunia manapun, agamanya apapun, warga negaranya apapun, dan terlepas dari status disabilitasnya memiliki hak yang sama. Kemudian, yang kedua yaitu ada prinsip tak terbagi. Prinsip ini dimaknai dengan semua hak asasi manusia adalah sama-sama penting dan oleh karenanya tidak diperbolehkan untuk mengeluarkan hak-hak tertentu dan kategori hak tertentu dari bagiannya. Kemudian, teori yang ketiga yaitu ada prinsip
saling bergantung. Prinsip ini dimaknai dengan jenis hak tertentu akan selalu bergantung dengan hak yang lain. Contohnya adalah hak atas pekerjaan yang akan terus bergantung pada terpenuhinya hak atas pendidikan. Kemudian, prinsip saling terkait. Prinsip ini dipahami bahwa satu hak akan selalu terkait dengan hak yang lain, entah itu hak untuk hidup, menyatakan pendapat, memilih agama dan kepercayaannya, dan hak-hak lainnya. Kemudian, selanjutnya yaitu ada prinsip kesetaraan. Kesetaraan mensyaratkan adanya perlakuan yang setara, di mana pada situasi yang sama harus diperlakukan dengan sama, dan di mana pada situasi yang berbeda dengan sedikit perdebatan maka diperlakukan secara berbeda. Kemudian, prinsip non-diskriminasi. Prinsip ini terjadi ketika setiap orang diperlakukan atau memiliki kesempatan yang tidak setara, seperti ketidaksetaraan di hadapan hukum. Kemudian, tanggung jawab negara. Prinsip ini dimaknai bahwa aktor utama yang dibebani tanggung jawab untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak asasi manusia adalah negara melalui aparaturnya. Hukum hak asasi manusia merumuskan 3 bentuk kewajiban negara. Yang pertama yaitu kewajiban untuk menghormati, kewajiban untuk memenuhi, dan yang ketiga kewajiban untuk melindungi. Dalam Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia atau yang dikenal dengan istilah DUHAM, hak asasi manusia terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu hak personal, hak legal, hak sipil dan politik, hak subsistensi, adanya sumber daya untuk menunjang kehidupan, serta hak ekonomi, sosial dan budaya. Asasi manusia yang terdiri dari hak-hak kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, hak kedudukan yang sama dalam hukum, hak kebebasan berkumpul, hak kebebasan beragama, hak penghidupan yang layak, hak kebebasan berserikat, dan hak memperoleh pengejaran atau pendidikan. Dan terbagi lagi menjadi 6. Yang pertama, hak-hak asasi pribadi atau personal right, hak asasi ekonomi atau property right, hak asasi politik atau political, hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan atau right of legality, hak asasi sosial dan kebudayaan atau social and culture right, yaitu hak untuk memilih pendidikan, hak untuk mengembangkan kebudayaan dan sebagainya. Dan terakhir, hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan atau procedural right, yaitu peraturan dalam penahanan, penangkapan, penggeledahan, peradilan dan sebagainya. Baik, langsung saja. Menurut Rachel Falk, kategori pelanggaran hak asasi manusia yang dianggap kejam yaitu pertama, pembunuhan secara besar-besaran ataupun genosida. Kemudian yang kedua yaitu rasialisme resmi. Kemudian yang ketiga terorisme resmi berskala besar. Kemudian yang keempat itu pemerintah totaliter. Kemudian yang kelima penolakan secara sadar untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar manusia. Dan adapun dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang dikategorikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat adalah pembunuhan massal genosida, kemudian yang kedua pembunuhan sewenang-wenang, kemudian penyiksaan, kemudian yang keempat penghilangan orang secara paksa, kemudian yang kelima yaitu adalah perbudakan atau diskriminasi. Nah, adapun contoh pelanggaran hak asasi manusia, contohnya saja itu pada tragedi Trisakti yang terjadi pada tanggal 12 Mei 1998 terhadap mahasiswa sedang melakukan demonstrasi guna menuntut Presiden Soeharto turun dari jabatannya sebagai presiden. Nah, kemudian masih belum adanya kesepahaman pada tataran konsep hak asasi manusia, adanya pandangan hak asasi manusia yang bersifat individualistik, kurang berfungsinya lembaga-lembaga penegak hukum, kemudian pemahaman belum merata tentang hak asasi baik di kalangan sipil maupun militer. Kemudian adapun faktor
terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, yaitu upaya penegakan hak asasi manusia. Upaya penegakan terhadap kasus pelanggaran hak asasi manusia tergantung pada apakah pelanggaran hak asasi manusia itu masuk kategori berat ataupun bukan. Kemudian apabila berat, maka penyelesaiannya melalui peradilan hak asasi manusia. Namun apabila pelanggaran hak asasi manusia bukan berat, melalui peradilan umum saja. Ya baik, itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.